Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Eka. Di sini saya mau berbagi resep. Ini resepnya kastengel ya. Tapi di sini ada dua varian. Saya menggunakan keju edam dan juga keju cheddar. Jadi pengen tahu nih mana yang lebih enak. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung aja bikin. Pertama kita siapkan wadahnya dulu ya, kemudian masukkan margarin. Ini saya gunakan margarin biasa karena saat lockdown begini tuh sulit sekali ya mau cari margarin yang luar biasa ya, jadi dapatnya yang biasa aja. Kemudian di sini saya tambahkan gula halus. Dan juga di sini ada vanili. Vanilinya kasih seperempat bungkus aja ya, kalau kita punya bungkus yang kecil itu. Kemudian kita aduk rata dulu ya, biar bahannya tercampur menjadi satu. Lalu di sini saya tambahkan kuning telur, 1 butir aja ya kuning telurnya. Aduk lagi sampai rata. Nah, ini setelah tercampur rata, di sini saya tambahkan keju edam. Nah, ini keju gratisan. Ini dapat dari tante saya yang ada di Holland ya. Terima kasih. Nah, ini kejunya pas diparut itu halus banget. Entah kenapa terlalu lama ditaruh di kulkas, saya juga nggak tahu karena baru pertama bikin. Dan ibu saya juga menyuruh saya menggunakan keju ini. Jadinya ya mumpung ada, jadi saya pakai aja kejunya. Kemudian di sini saya tambahkan tepung maizena. Nah, ini tepungnya kita aduk dulu sampai rata. Kemudian yang terakhir tambahkan tepung terigu. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya sampai tercampur. Kemudian di sini saya menggunakan tangan biar adonannya itu lebih tercampur rata karena kita akan membuat adonan yang bisa dibentuk. Nah, kalau seperti ini kan masih ambiar ya. Jadi kita bikin adonannya agak soft dulu. Nah, seperti ini ya adonannya. Nah, ini sudah siap untuk dibentuk. Kemudian di sini saya ada loyang, saya olesi mentega. Ini tipis-tipis aja olesnya, nggak usah tebel-tebel banget. Nah, kemudian di sini saya siapkan plastik. Nah, plastik ini saya gunakan untuk mencetak kastengel. Nah, ini kastengelnya saya nanti ratakan melalui plastik ini ya. Ini saya kepal-kepal dulu biar enak nanti waktu menggilas. Nah, di sini saya gilas menggunakan botol saus karena saya nggak punya rolling pin, jadi pakai alat seadanya di rumah. Ini di sini saya gilas dulu ya. Nah, untuk adonan kedua nanti saya akan campur dengan menggunakan keju cheddar. Nah, nanti saya ini bikin 2 kali resep. Yang pertama pakai keju edam dan yang kedua pakai keju cheddar. Untuk bahan-bahannya itu sama ya, itu sama semua. Tetapi untuk keju edam di sini saya memakai 100 gram dan keju cheddarnya 130 gram. Nah, lebih banyak keju cheddar ya karena saya takut kurang asin gitu ya pada keju cheddar, jadi saya tambah 30 gram. Nah, untuk mencetaknya di sini saya pakai manual ya. Jadi saya pakai spatula aja karena bentuk dari kastengel itu sederhana sekali ya. Persegi panjang terus dikasih topping keju. Jadi karena saya nggak ada cetakan, nah jadi ini adalah alat sederhana ya. Pakai yang ada aja di rumah karena suasana lagi lockdown dan barang-barang terbatas gitu ya, kalau mau cari tuh harus jauh sekali. Jadi saya cari yang dekat aja di toko yang terdekat biar cepat gitu ya.
Nah, ini saya taruh pada loyang yang sudah saya olesi mentega tadi. Nah, ini kalian bisa lihat untuk tekstur dari keju edam itu pada kastengelnya itu mulus banget ya, karena dia tuh tadi halus ya. Dan pada adonan kastengel yang pakai keju cheddar ini ada teksturnya, bintik-bintik putih dari keju itu sendiri. Jadi ini kalau dimakan nanti pasti kriuk-kriuk ya. Kemudian di sini saya olesi kuning telur ya. Untuk toppingnya nanti saya pakai keju Kraft dan pro cheese ya. Ini yang edam kasih keju Kraft, yang cheddar itu pakai pro cheese. Nah, ini saya memberi topping pada kastengel yang edam ya. Di sini saya pakai keju Kraft, dan keju Kraft ini agak lembek ya. Jadi waktu diparut itu kurang kokoh gitu ya. Beda sekali dengan keju pro cheese. Nah, di sini keju pro cheese-nya itu kalau di parut itu kokoh sekali, jadi hasilnya tuh gede-gede seperti ini ya, beda dengan Kraft. Ini menurut saya paling cocok untuk dijadikan topping ya. Nah, kemudian di sini saya akan siapkan oven untuk memanggang. Ini saya sudah panaskan selama 15 menit. Kemudian saya akan letakkan kastengelnya itu pada rak bagian bawah dan juga rak bagian atas. Ini saya panggang sekitar 25 menit ya, dengan api kecil cenderung sedang, jadi di tengah-tengah ya. Jadi biar nggak terlalu panas, biar nggak gosong. Nah, setelah 25 menit ini saya akan pindah kastengelnya yang ada di rak atas taruh di rak bawah, dan juga yang di rak bawah saya akan pindah di rak atas agar matangnya itu merata gitu ya, agar hasilnya itu cantik gitu ya. Dan kemudian kita panggang lagi selama 20 menit. Buat kalian yang mau mengikuti giveaway, kalian bisa tonton video ini sampai habis atau cek link pada deskripsi. Nah, ini sudah 20 menit. Kuenya sudah matang. Ini bisa kita cek ya kuenya. Ini menurut saya sudah matang sempurna ya. Warnanya sudah cantik juga. Nah, nanti kita akan icipin. Nah, ini bagaimana rasanya kastengel keju edam melawan kastengel keju cheddar. Nah, tapi ini tergantung selera masing-masing ya. Ada yang suka edam, ada yang suka cheddar. Nah, ini saya review menurut saya. Dan ini dia hasilnya. Ini ada kastengel edam topping Kraft dan juga kastengel pro cheese ya. Ini all pro cheese. Nah, ini kalau dilihat teksturnya ya, ini yang dari pro cheese itu kelihatan banget. Ini kejunya tebel-tebel ya, seperti yang tadi sudah jelaskan. Kalau pro cheese itu kokoh sekali kejunya, dan kita bisa lihat di sini ada bintik-bintik keju. Ini kalau dimakan pasti bunyi kriuk-kriuk. Nah, ini kejunya kalau dilihat dari bawah dan dari dalam itu warnanya sudah oke banget ya. Nah, ini untuk tekstur dalamnya itu udah kelihatan jelas ya, kejunya itu tidak hancur ya. Nah, ini ntar lagi kita coba ya. Bisa dilihat ini ya, kejunya yang warna coklat. Nah, ini bintik-bintik coklat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak ya. Benar-benar keju. Benar-benar keju ya, karena memang semuanya serba keju ya. Yang pro cheese ini menurut saya ini oke banget, rasanya enak. Nah, ini untuk yang kedua kita cek. Ini dalamnya adalah keju edam dengan topping Kraft. Nah, ini keju Kraft. Nah, ini untuk kematangan. Nah, ini sama ya. Ini kematangannya sama. Kita bisa cek di sini. Nah, dan untuk tekstur kita bisa bandingkan ya antara edam dan juga
cheddar pro cheese di sini beda sekali, karena edam yang tadi waktu diparut itu agak halus ya, seperti nggak bisa berbentuk seperti keju cheddar ya, jadi terlalu lembut. Nah, dan ini untuk dalamnya itu kelihatannya soft gitu ya, nggak ada bintik-bintik kejunya, nggak kelihatan ya. Nah, ini sepertinya ngeprul gitu ya. Kita coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau yang ini bener-bener lebih enak kalau menurut saya, karena ini kejunya berasa banget gitu ya. Tapi itu semua tergantung selera masing-masing ya, karena ini menurut saya lebih suka yang ini. Tetapi nah, ini menurut ibu saya lebih suka yang cheddar. Nah, kan beda ya. Dan anak-anak saya lebih suka semuanya katanya. Dan kalian bisa coba ya di rumah. Di sini bisa pakai keju cheddar ataupun keju edam. Nah, terserah kalian yang mau yang mana, yang penting semuanya tetap oke dan enak banget. Yang cheddar kriuk-kriuk dan yang edam lembut. Oke, sampai di sini dulu video dari saya tentang keju ini yang benar-benar oke ya, karena semua keju edam dan cheddar itu benar-benar mantul. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video saya. Dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan juga share ke media sosial yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.